Salam badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu yang terhormat Bapak Raden Muhammad Mihradi. Beliau adalah dosen favorit saya semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan juga selaku pembimbing 2 skripsi saya, dan saat ini beliau sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Baik, hari ini kami akan mencoba membahas atau coba mereview Perma nomor 2 tahun 2019 tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Baik, izin Pak Mihradi, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini ada kegelisahan nih, Pak. Saya mengalami mendapatkan perkara mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Saya gugat di pengadilan negeri. Mungkin atas ketidaktahuan saya, dan memang akhirnya gugatan tersebut dinyatakan ditolak karena kompetensi absolut. Baik. Nah, jadi Perma nomor 2 2019 ini bicara tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ya, Pak. Nah, yang saya ketahui yang masuk ke TUN ini Perma mengharuskan ketika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah itu masuknya ke atau menjadi kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Nah, yang saya ketahui dulu Bapak ngajar kan Bapak ngajar basicing apa yang jadi sengketa TUN itu adalah keputusan, surat keputusan yang bersifat final individual konkret ya, Pak. Nah, saat ini ketika saya jadi praktisi, kok PMH perbuatan juga harus masuk ke PT UN. Nah, mungkin Bapak bisa kembali kuliahi saya, bisa memberikan kuliah kembali, Pak. Setidaknya latar belakang lahir dari Perma nomor 2 tahun 2019 ini, Pak. Apa yang melatar belakangi, mungkin apa yang menjadi dasar dari terbitnya Perma nomor 2 tahun 2019. Mangga, Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Emiral nih, udah jadi praktisi sekarang. Jadi kita sharing aja. Siap. Jadi ketika kita kuliah dulu, memang kita masih di bawah ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ya, tentang Badan Tata Usaha Negara, yang kemudian dirubah 2 kali kan, 2004 kemudian 51 2009. Nah, semua perubahan itu tetap sama, intinya bahwa yang dimaksud objek gugatan di PT UN itu kan adalah keputusan tata usaha negara. Betul. Yang cirinya dibuat di pasal 1 angka 3, penetapan tertulis dilakukan oleh badan pejabat TUN, tindakan hukum tata usaha negara bersifat final, konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum. Nah, itu sering disebut Undang-Undang 586 itu adalah undang-undang yang unik karena dia mengatur hukum formil sekaligus material. Dan kalau kita di pidana kita dipisah ya. Kalau bicara apa itu pencurian di KUHP, tapi bagaimana penyidikan prosesnya itu di KUHP. Jadi dipisah antara formil dan material. Tapi kita dari dulu diajarkan, saya juga sama, itu bahwa formil dan material nyatu di Undang-Undang 586. Meskipun materialnya sedikit, banyakkan formilnya kan di Undang-Undang 586 itu. Nah, pada tahun 2014 itu terjadi perubahan dengan ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di undang-undang tersebut itu sering disebut hukum materialnya tata usaha negara. Jadi sekarang ada pemisahan nih. Jadi TUN-nya tetap, acara formilnya di 586, tapi materialnya banyak diatur di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Nah, di undang-undang tersebut pada pasal 87 pasal 1 angka 3 Undang-Undang 586 itu mendapat perluasan. Contohnya dikatakan bahwa penetapan tertulis apa itu penetapan tertulis? Itu penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual. Jadi kalau dulu tindakan faktual tidak masuk ke PT UN, sekarang tindakan faktual masuk ke PT UN. Yang selama ini sebelum undang-undang ini berlaku itu tunduk di pasal 1365 ya, unremitted overhead debt atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa ya, BW. Sekarang jadi masuk karena tindakan faktual itu masuk kepada ruang lingkup PT UN. Jadi itu perkembangannya. Kemudian ini unsur lainnya juga banyak. Baik. Artinya perma atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah itu dan masuk ke dalam PT UN. Betul. Ruang lingkup kompetensi absolut PT UN itu menjadi sebuah perluasan, Pak, dari undang-undang PT UN itu sendiri. Oke, dulu kan hanya surat keputusan, sekarang perbuatan faktualnya pun masuk. Dulu kan sering dicontohkan ya, kalau ada jalan berlobang lewat
itu merugikan, masuk ke 1365 kan, karena itu perbuatan faktual. Tapi kalau izin-izin SK-SK, nah itu masuk ke PT UN. Sekarang diadopsi semuanya oleh PT UN. Diadopsi semua oleh PT UN. Jadi apa saja berarti yang menjadi sengketa tun itu apa aja Pak? Mungkin Pak bisa dijabarkan Pak. Sengketa tun itu yaitu sengketa yang tetap yang kayak dulu, yang penetapan tertulis itu semua masuk ke tun, misalnya terkait dengan perizinan, ya, terkait dengan SK-SK pemerintah yang memenuhi unsur pasal 1 angka 3 tentu saja diuji kan oleh 7 unsur tersebut. Nah, termasuk juga ada perluasan di undang-undang sektoral. Bisa undang-undang sektoral juga menetapkan ada sengketa-sengketa tertentu masuk ke tun. Misalnya Undang-Undang Komisi Informasi Publik, itu ada sengketa informasi tertentu yang masuk. Kalau tidak puas di Komisi Informasi, dia bandingnya ke PT UN. Kemudian Undang-Undang Pilkada, itu juga itu jenis-jenis sengketa tun. Ya, jenis sengketa tun yang masuk juga ke PT UN. Jadi kalau melihat ruang lingkupnya memang selain diperluas, selain intinya diatur di pasal 1 angka 3 Undang-Undang 586, tapi juga di undang-undang sektoral lain juga dimungkinkan mengatur sepanjang memang berkaitan dengan ketentuan pasal 1 angka 3. Cuman yang revolusioner memang Undang-Undang 30 tahun 2014 karena dia menambahi tindakan faktual yang selama ini hanya menjadi ruang lingkup perdata. Nanti kan kita lihat dari sinilah mungkin timbul sedikit kebingungan ya di kalangan praktisi bahkan akademisi. Karena kemudian kan Undang-Undang 30 2014 itu pasti harus diturunkan dalam aturan teknis. Betul, Pak. Salah satunya tadi Perma nomor 1 ya, 2019. Perma nomor 2 2019 itu menurunkan sebenarnya aturan-aturan teknis terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh pejabat. Cuman ketika menurunkan dalam teknis, kelihatannya pembentuk Perma itu juga mengalami kebingungan ya, mengalami kebingungan artinya kan PT UN selama ini tidak pernah mengatur acaranya melawan hukum yang 1365 itu kalau perdata. Tentu di perdata kan acaranya jauh berbeda. Misalnya saja soal daluarsanya pasti berbeda. Kalau di tun kan singkat sekali 90 hari. 90 hari, Pak. Nah, kalau di perdata kan lebih lama, lebih luas. Nah, ini dengan perma tersebut ditegaskan karena tunduk kepada PT UN maka 90 hari jangka waktu perbuatan melawan hukum. Jadi berubah paradigma itu kan. Tentu praktisi harus pada merespon nih yang tadinya mungkin melawan hukum ini cukup lama ya, mengikuti tahunan kan kalau di perdata itu daluarsanya. Sekarang malah jadi dipercepat karena dia sudah tunduk ke PT UN. Terus yang kedua mungkin yang harus diantisipasi juga oleh Mahkamah Agung tentu terkait dengan PT UN tentu terbatas ya, peradilannya belum ada di seluruh kabupaten kota kan. Ada hanya ada di provinsi tertentu, ada di kabupaten kota tertentu. Nah, ini juga permasalahan berbeda dengan pengadilan negeri yang sudah ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Artinya Perma ini adalah sebuah amanat dari Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, Pak, ada istilah fiktif negatif dan fiktif positif itu, Pak. Jadi kan PT UN itu Undang-Undang PT UN mengatur mengenai fiktif negatif. Kita bermohon izin tidak dijawab, ya itu dianggap menolak. Nah, di dalam undang-undang ini pemerintahan ini ada fiktif positif. Ada fiktif positif. Nah, ini mungkin yang menarik bisa dijawab ya. Pak. Pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di pasal terakhir itu tidak mencabut Undang-Undang 586. Jadi tidak mencabut. Artinya dua undang-undang ini berlaku. Betul. Kalau untuk perluasan pasal 1 angka 3 memang disebut di pasal 87. Jadi diperluas berarti ada ketentuan yang di 586 tentu diperluas. Tapi khusus untuk fiktif negatif, fiktif positif tadi yang kita sebutkan itu memang tidak diatur sebenarnya di status hukumnya apakah dicabut atau diubah. Cuman ada pasal 53 yang sebenarnya bertentangan nih dengan pasal 1 angka 3. Sebab dalam pasal 53 dikatakan bahwa setiap keputusan ya atau kewajiban pemerintah itu wajib ditetapkan kalau tidak ada perundang-undangan yang mengatur itu 10 hari. Kalau di Tun kan yang kalau nggak ada perundang-undangannya kalau tidak salah 3 bulan ya. Nah, tapi kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu 10 hari. Kalau pemerintah tidak bersikap itu dia dianggap mengeluarkan menyetujui. Nah, tentu menyetujui itu tidak begitu saja. Kemudian para pihak bisa mengajukan permohonan ke penetapan ke pengadilan untuk nanti pengadilan memerintahkan agar si pejabat pemerintahan segera menerbitkan keputusan yang mengabulkan tadi. Cuman yang menarik adalah saya pengalaman ketika saya ke Banten itu di pengadilan Tun juga hati-hati untuk pasal fiktif positif. Jadi tidak semua permohonan fiktif positif dikabulkan. Karena juga harus dilihat apakah si pejabat yang diajukan permohonan punya kewenangan atau tidak. Ya misalnya aja ini ekstrim ya.
Ada warga meminta rektor Unpad mengeluarkan ijazah, padahal ijazah yang diminta ijazah SMA kan udah jelas ya, kampus Pakuan tuh S1 lah gitu. Jadi dilihat kewenangannya. Jadi kalau kewenangannya tidak ada, ditolak oleh pengadilan. Jadi tetap ada syarat ya. Jadi pengadilan tidak mentang-mentang fiktif positif langsung diterima setiap permohonan dari masyarakat, tapi akan disaring dulu. Baik. Apakah betul-betul kompetensinya atau bukan. Baik. Nah, balik lagi tadi Bapak singgung mengenai ganti rugi, Pak. Ya. Ganti rugi. Kalau di rezim di PMH di peradilan umum itu kan, kalau PMH itu ada material dan imaterial. Ya. Material yang memang betul-betul faktual ya, kerugian yang nyata-nyata, imaterial yang mungkin yang diharapkan. Nah, apakah di dalam PT UN sendiri yang kita ketahui kan tidak ada kerugian ya Pak? Atau ada maksimal ya Pak? Hanya 5 juta kalau nggak salah. Nah, itu boleh diakomodir atau tidak Pak? Nah, ini justru di dalam perma pertama tidak jelas ya menyebutkan secara spesifik kan soal ganti rugi nilainya dan sebagainya. Tapi PT UN terikat oleh PP tersebut karena belum dicabut, PP tahun 91 kalau salah, yang mengatur bahwa maksimal ganti rugi 5 juta, minimal 250.000. Nah, ini akibatnya menurut saya belum lihat dalam praktek ya, kemungkinan besar pengadilan tun itu hanya menguji keabsahan tindakannya, apakah ini tindakan melawan hukum atau tidak. Nah, nanti urusan nilai ganti ruginya balik lagi ke perdata, karena perdata lah yang bisa menilai ganti rugi menurut saya, karena PP itu belum dicabut. Kalau memberikan ganti rugi dan rehabilitasi tentu harus 5 juta tadi kan, kecuali kalau PP itu dicabut lalu diperluas, karena tun selama ini tidak pernah menilai ganti rugi dalam konteks material dan imaterial tadi. Dia lebih kepada sebenarnya ganti rugi ongkos-ongkos administratif, bukan dalam arti ganti rugi yang dialami oleh para pihak tersebut. Karena dulu kan konstruksinya juga ketika belum ada Undang-Undang 30 tahun 2014 kan, setiap gugatan tun kalau dikabulkan nanti kita gugat lagi yang di perdata gitu untuk ganti ruginya. Tapi kita batalin dulu tuh SK-nya kan begitu. Jadi dulu nggak ada misalnya, walau pengacaranya udah mahir ya, nggak ada yang minta ganti rugi di PT UN kan. Dulu minta batal suatu izin, nanti baru gugat pemerintahnya di perdata dengan 1365. Sekarang prakteknya ini sama-sama itu juga, ketika nilai material uangnya harus ke perdata kelihatan, karena tun tidak mempunyai namanya tolok ukur untuk menentukan ganti rugi tersebut. Hakim-hakim tun tersebut tidak ada aturannya, dan perma tersebut juga saya baca tidak ngatur itu. Baik. Nah, untuk PMH kan jelas Pak, perbuatannya faktual, nyata gitu dilakukan. Misalkan ada SK-nya perintah bongkar, terus perbuatannya pun dilakukan bongkar, misalkan. Nah, untuk dalam konteks kelalaian, Pak, misalkan pemerintah punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengawasan terhadap pendidikan kah, pengawasan terhadap lingkungan, misalkan. Nah, ketika dianggap lalai sehingga menimbulkan kerugian atau korban jiwa, itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengawasan. Nah, itu apakah bisa dikategorikan sebuah perbuatan juga, Pak? PMH yang bisa digugat di tun, Pak? Ya, kalau kita mengacu pada jurisprudensi yang selama ini berlaku di 1365 KUH Perdata kan, perbuatan yang bisa digugat itu tidak hanya perbuatan yang memang dengan sengaja kan dilakukan sesuatu, tapi juga perbuatan yang karena lalainya pemerintah juga bisa dimintai ganti rugi. Selama ini kan di Perdata seperti itu. Maka jurisprudensi itu pun berlaku ke PT UN. Artinya ketika si pejabat tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, ya, maka itu bisa menjadi objek gugatan, karena itu masuk dalam kategori rumusan melawan hukumnya gitu ya. Perbuatan kan, perbuatan faktual itu juga termasuk perbuatan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Itu dipahami. Nah, menjadi kendala buat masyarakat berarti Pak. Artinya ketika harus digugat dulu sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, harus digugat dulu di PT UN, lalu kerugiannya harus digugat juga di pengadilan negeri atau peradilan umum. Nah, sedangkan ini kan PTN juga masih dalam lingkup perdata ya Pak, dalam lingkup sebuah lingkup perdata lah Pak ya. Artinya begini, di dalam konteks perdata itu kan ada asas, ada prinsip sederhana, cepat, biaya ringan gitu kan. Nah, artinya masyarakat ajas peradilan, masyarakat yang ingin mengakses keadilan buat mereka harus dilempar dulu. Di PTN kan hanya ada di provinsi ya Pak, provinsi. Di setiap dan kota-kota tertentu, tapi kebanyakan di provinsi. Nah, misalkan saya warga Pelabuhan Ratu mendapat perbuatan melawan hukum dari pejabat pemerintah, berarti kan harus minta dibatalkan dulu atau dinyatakan PMH dulu oleh PT UN, baru bisa gugat di peradilan umum. Nah, itu dalam konteks itu kira-kira sudah tepat atau tidak Pak? Praktik ini Pak? Iya, saya melihat memang sebenarnya ini kan asal muasal
kericuhan ini mulainya dari Undang-Undang 30 Yeah. tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Memang undang-undang ini di satu sisi revolusioner ya, karena mengisi kekosongan selama ini hukum material tentang TUN ya. Tapi di sisi lain juga banyak paradok atau banyak kontradiksi dengan alur yang ada. Misalnya tadi kalau konteks kasus PMH, sebenarnya undang-undang ini seperti melempar bom waktu ya. Dia melempar ada perbuatan faktual yang bisa diuji, artinya PMH masuk ke PT UN. Tapi undang-undang ini berhenti di situ titik. Dia tidak berhenti mengatur soal-soal yang cukup detail ya. Misalnya tadi peradilannya bagaimana selama ini kalau masih tidak semua peradilan ada. Hanya mengatur yang transisi kalau tidak salah Perma itu kan. Kalau yang sedang diadili di perdata karena tetap ya sejak undang-undang itu berlaku. Tapi kalau yang belum diadili di peradilan umum perdata maka masuk ke PT UN. Kan cuma ngatur transisi itu, tapi tidak mengatur kedepannya bagaimana nih dengan adanya perluasan kompetensi tadi sih dan PT UN-nya yang masih terbatas. Nah ini mungkin amanat bagi Mahkamah Agung, berarti PT UN-nya harus dibuat di kabupaten kota seperti PN gitu ya, atau untuk sementara mungkin dibuat kamar khusus atau apalah terobosan gitu ya, PT UN cabang PN kayak peradilan niaga di peradilan negeri kan, mungkin harus berinovasi seperti itu untuk darurat ya. Betul. Itu kan cukup dengan perma dan sebagainya, sambil mungkin menunggu anggaran yang memadai, karena kan larinya soal anggaran nih, ketersediaan lembaga peradilan yang harus ada, karena itu jangan sampai akses keadilan terhadap masyarakat terabaikan. Betul. Ya mungkin perlu dikeluarkan perma atau surat edaran Mahkamah Agung yang kalau mau mudah begitu, jadi ada kamar tersendiri di pengadilan negeri yang hakimnya TUN ya, ditarik kayak di Perancis itu. Kalau untuk perbuatan melawan hukum itu hakimnya ditarik 2. Jadi hakim dari TUN dan hakim dari perdata. Hakim TUN menilai keabsahan perbuatan, sementara yang ganti ruginya hakim perdata. Itu jadi ada yuridiksi yang digabung kalau di Prancis. Apa model seperti itu kita bisa replika misalnya untuk di pengadilan negeri. Toh biasanya perbuatan melawan hukum kan tidak banyak juga gugatannya misalnya, tapi pasti suka ada. Nah, mungkin ditarik hakim-hakim TUN di pengadilan negeri, dibuat kamar khusus gitu ya. Khusus untuk perbuatan melawan hukum. Itu jauh lebih realistis ya untuk dalam keadaan darurat dengan membuat permanya atau surat edaran Mahkamah Agung, dibanding mungkin kita menunggu dibangun infrastruktur pengadilan yang tidak mudah dan tidak sederhana. Ini mungkin catatan penting ya buat Mahkamah Agung. Ya, artinya mungkin bisa lebih efisien juga ya Pak. Artinya TUN ada di bawah peradilan umum misalkan. Ya kan? Atau misalkan ya tadi Bapak bilang tadi ada di cabang ini, cabang kota Sukabumi, cabang kota Bogor kan begitu Pak. Betul. Nah, satu mengenai ini Pak. Lantas kita lihat tadi ada beberapa kendala. Satu, ada 90 hari pun akan menjadi batu sandungan buat masyarakat kan ketika melakukan ini. Lalu yang kedua bicara jarak. PT UN itu ada di setiap provinsi. Ya, kita dilakukan perbuatan melawan hukum harus jauh-jauh ke Bandung. Dan kita tahu di PT UN pun prosesnya ada dismissal proses, bisa bolak-balik juga Pak. Ini diperbaiki. Kira-kira apakah sudah memenuhi atau misalkan dapat dilakukan uji materi terhadap apakah Undang-Undang 30 2014-nya atau lebih ke permanya Pak? Menurut saya kalau memang mau diuji materi lebih baik ke undang-undangnya, karena undang-undang itulah yang cikal bakal masalahnya ya. Dan kalau mau diuji memang banyak tuh di undang-undang itu agenda yang mesti diuji ya. Ya misalnya saja di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu diatur mengenai diskresi. Diskresi itu kan kewenangan bebas karena keadaan darurat. Tolong ukurnya AUPB. Namanya keadaan darurat, kewenangan bebas itu sifatnya tidak tertulis dan dia sifatnya seketika karena tergesa-gesa. Di Undang-Undang 30 2014 diatur prosedur tata cara diskresi, lu bayangin. Minta izin atasan, lalu mendengar pertimbangan dan sebagainya. Itu kasus faktualnya sudah lewat kalau seperti itu. Itu bukan lagi diskresi, itu berarti keputusan tertulis biasa, kebijakan pemerintah normal. Diskresi itu kan darurat. Kalau istilah Pak Jokowi ini kan keadaan extraordinary, keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa ditangani secara biasa-biasa saja. Nah ini mesti kalau mau diuji sekali diuji ya, artinya diskresi ditempatkan lagi bahwa itu tindakan bebas pemerintah dalam keadaan mendesak dan darurat. Biarlah nanti pengadilan yang ukur dengan ajaran-ajaran umum pemerintahan yang baik tadi. Jangan diatur rigid gitu loh. Prosedur diskresi tadi karena itu serba tergesa, mungkin juga kondisinya dalam keadaan genting ya. Mungkin penerapan kehati-hatian mungkin. Ya, lebih ke ajas kehati-hatian yang lebih diutamakan. Tapi jangan dinormatifkan gitu. Kalau normatif kan jadi ketat prosedurnya. Seolah kalau diskresi tidak minta izin atasan, berarti kan tidak sah diskresi itu. Sementara mungkin komunikasi terputus kalau daerah bencana kan, otomatis dilakukan diskresi.
dan sebagainya. Itu menurut saya perlu diuji ulang lagi. Itu sebenarnya sudah tepat dulu, itu diskresi itu cukup diuji oleh azas. Nanti diuji ke pengadilan, lebih cocok seperti itu. Negara lain juga sama, tidak ada diskresi yang diatur rigid dan tahapan-tahapannya, itu bukan diskresi lagi. Ya seperti itu. Nah memang saya paham mukanya undang-undang ini trauma ya atas kasus-kasus manipulasi, kasus korupsi yang memang awalnya dari diskresi. Ya penyalahgunaan wewenang yang mengatasnamakan keadaan darurat, ternyata di situ ada konflik kepentingan. Tapi kan itu yang diredam, itu harusnya itu diukur itu di pengadilannya. Yang betul-betul kontrol ketat. Jangan di sifat pemerintahnya. Pemerintah harus dikasih leluasa untuk kadang-kadang tertentu. Dia tidak bisa menolak suatu keadaan, suatu kondisi di mana dia harus bertindak. Jadi itu jadi agenda tersendiri. Menurut saya menarik pikiran itu kalau mau judicial review undang-undang administrasi pemerintahan, karena memang tadi banyak konsep-konsep yang tidak sejalan yang akibatnya publik dirugikan ya, akses keadilan menjadi terbatas. Baik, terakhir Pak, siap. Harapannya mungkin terhadap Undang-Undang 30 2014 ini seperti apa Pak? Ya. Ada sinkronisasi kah atau memang strict ini material ini formil gitu loh Pak. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih. Iya, pertama saya mengusulkan mungkin ke pembuat undang-undang kalau bisa itu melakukan evaluasi ulang ya, melakukan evaluasi harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Misalnya dari yang kecil-kecil lah, kita mau pakai istilah apa nih, Badan Penjabatun atau mau Badan Pejabat Administrasi Pemerintahan, walaupun orangnya itu juga ya. Jadi itu mesti supaya ada konsistensi harmonisasi. Ada istilah juga di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu gugatan bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Nah ini lalu dirumuskan warga masyarakat didefinisikan sebagai orang atau badan perdata. Ya udah benar kan tuh dulu yang bisa menggugat itu orang atau badan perdata. Nggak usah lagi pakai istilah warga masyarakat yang didefinisikan juga orang badan perdata. Jadi duplikasi itu harus dilihat. Jadi betul-betul harus dikaji. Yang kedua betul-betul undang-undang tersebut saya sepakat dengan Mas Emira, kita bersihkan saja, dia fokus pada material. Ya, jadi hukum acaranya biar sudah dikuatkan Undang-Undang 586 itu sudah maksimal secara hukum acara ya. Tidak ada keluhan kok publik terhadap prosedur banding, prosedur misal kan tidak ada pernah keluhan. Keluhan itu sebenarnya kepada substansi dan keputusan tersebut. Jadi fokus ke situ. Jadi sudah tepat sebenarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur soal kewenangan, prosedur, soal apa itu cacat wilayah, itu sudah pas di konteks itu ya. Tapi jangan terlalu memperluas sehingga masuk ke formil, sehingga akhirnya juga mendapat kejumbuhan di situ. Saya rasa itu yang harus dilakukan. Nah, apabila pemerintah atau DPR justru tidak punya komitmen untuk mengubah itu, mungkin juga warga masyarakat bisa melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi ya. Tapi memang terbatas kalau pengujian itu paling membatalkan pasal-pasal tertentu kan. Tapi tidak bisa menentukan harus bagaimana pasal tersebut. Lebih eloknya kalau DPR dan Presiden itu melakukan perubahan Undang-Undang 30 tahun 2014 untuk lebih diharmoniskan dengan Undang-Undang 586 tentang PTUN beserta perubahannya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa sekali, Badai. Artinya kampus itu tempat berguru dan berilmu. Ini buktinya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat masyarakat, buat kami para praktisi, buat dunia pendidikan juga. Sekali lagi terima kasih kami Radhi. Sukses ya dengan kawan-kawan di praktisi. Amin. Baik, Badai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badai. Salam.